Halo guys, jumpa lagi dengan channel Mega 59. Hari ini aku berada di kota Semarang, ibu kota Jawa Tengah, tepatnya itu di Jalan Simongan, di daerah Bongsari, Kecamatan Semarang Barat. Di sini ini guys ada sebuah kelenteng yang sangat terkenal guys. Namanya itu Kelenteng Agung Sampokong atau biasa dikenal dengan nama Gedong Batu. Kelenteng Agung Sampokong ini merupakan cagar budaya guys, sebentar lagi yaitu tanggal 30 Juli tahun 2022 ini akan memperingati ulang tahunnya yang ke-617 legend kan guys. Kelenteng Agung Sampokong ini bukan hanya sekedar tempat ziarah atau tempat ibadah umat Tridharma guys, tetapi juga tempat destinasi wisata dan kuliner yang menarik untuk dikunjungi kalau kalian datang ke Semarang. Kelenteng ini didirikan untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa Laksamana Cheng-ho yang pernah singgah di Semarang. Masuk ke tempat ini kalian harus membeli tiket guys. Ada dua macam tiket yang ditawarkan, yaitu tiket umum itu harganya kalau weekday itu dewasa Rp15.000, sedang tiket anak-anak Rp10.000. Kalau weekend itu dewasanya Rp20.000, anak-anak Rp15.000. Tapi kalau kalian ingin melihat lebih detail lagi guys, kalian belilah tiket terusan. Memang harganya lebih mahal guys. Untuk tiket dewasanya Rp35.000, sedang anak-anak Rp15.000. Kalau weekend harganya berubah guys, jadi yang dewasa Rp40.000, untuk tiket anak-anaknya Rp15.000. Bagi kalian yang datang ke tempat ini untuk beribadah atau sembahyang, kalian akan mendapat pengembalian tiket masuk dengan cara menunjukkan setruk pembelian paket alat sembahyang yang kalian beli di tempat ini. Kalian tunjukkan di loket berikutnya, yaitu di loket area sembahyang, disertai dengan bukti karcisnya. Yuk kita masuk. Area ini sudah aku review, aku explore habis di video yang pertama. Sambil berjalan masuk, aku teruskan ceritanya ya guys, bahwa Laksamana Cheng-ho itu adalah seorang laksamana yang berasal dari dinasti Ming di Tiongkok. Beliau itu diutus untuk membawa misi perdamaian, misi perdagangan dan menyebarkan agama ke seluruh dunia. Beliau mulai berangkat dari Liu Jiakang yang berada di provinsi Jiangsu itu pada tahun 1405. Beliau memimpin armada kapal yang sangat besar guys. 62 diantaranya adalah kapal yang sangat besar. Kalau layarnya aja panjangnya 133 meter, luar biasa guys. Seluruh rombongannya itu ada 400 kapal. Yang lainnya itu adalah kapal dagang. Sementara ceritanya aku potong sampai di sini dulu guys, nanti aku lanjutkan. Buat kalian yang belum melihat videoku yang pertama, aku jelaskan di sini bahwa di Kelenteng Agung Sampokong ini areanya itu sangat luas dan mempunyai banyak bangunan berarsitektur Tiongkok kuno. Ini adalah salah satu bangunannya, yaitu panggung yang sangat besar dan megah serta bagus sekali arsitekturnya. Panggung ini biasa digunakan untuk acara pagelaran seni budaya. Juga dipergunakan sebagai tempat istirahat para pengunjung. Di hadapan atau di bawah panggung ini terdapat area yang sangat luas seperti alun-alun. Tempat ini juga dipergunakan untuk pagelaran seni budaya, juga untuk acara-acara keagamaan.
Di videoku yang kedua ini guys, aku akan mereview 3 kelenteng ini, yaitu kelenteng Dewa Bumi, kelenteng Jurumuti, dan kelenteng Sampokong. Kalau tadi kalian waktu masuk beli tiketnya itu tiket umum, kalian tidak dapat masuk ke kelenteng Dewa Bumi, kelenteng Jurumuti, dan kelenteng Sampokong. Untuk itu kalian harus beli lagi tiket tambahan di tempat ini. Tapi kalau tadi kalian belinya tiket terusan, tinggal masuk aja guys, tidak perlu beli tiket lagi. Sekarang aku akan mengajak kalian wisata virtual di Gedung Batu atau Kelenteng Agung Sampokong. Sungai kecil ini seolah-olah memisahkan area umum dan area yang untuk beribadah atau bersembahyang. Dilengkapi juga dengan tembok pembatas berwarna merah, tembok rendah yang mempunyai lekak-lekuk yang indah. Gedung ini guys, ini adalah gedung serbaguna. Oh ya guys, untuk memperoleh hasil foto yang lebih indah dan instagramable, kalian dapat menyewa pakaian tradisional Tiongkok yang ada di tempat ini guys. Kalian dapat melihat action pemakainya seperti putra-putri kerajaan. Sekarang aku akan mengajak kalian untuk mengeksplor 3 kelenteng yang ada di area ini. Yang pertama adalah kelenteng Dewa Bumi atau Bau Rekso Bumi atau Dua Pekong. Di halaman pertama yang kalian lihat ini guys, kalian akan menemukan 8 patung dewa atau disebut juga Paksen atau Patsen. Dewa-dewa ini dikenal sebagai dewa yang suka menolong umat manusia. Jadi mereka itu banyak dimintai pertolongan. Dekat tangga masuk ke tempat ibadah, kita akan menemukan sepasang patung Kilin. Kilin ini adalah patung dengan wajah naga dengan badan seperti singa. Kilin ini dipercaya dapat mengusir roh jahat ataupun kuasa-kuasa jahat. Yang kalian lihat seperti piala besar berwarna kemasan ini guys, namanya Hyolo Utama, karena orang-orang penganut Tridharma sebelum sembahyang atau beribadah kepada Dewa Bumi, mereka berdoa dulu kepada Tuhan atau yang mereka sebut Den, lalu dupanya itu ditaruh di Hyolo ini. Selain dijaga oleh sepasang kilin, kelenteng Dewa Bumi ini dijaga juga oleh 2 dewa pintu yang bernama Witaekyong dan Sisyokpo. Sekarang kita akan melihat bangunannya ya guys. Kelenteng Dewa Bumi ini mempunyai atap bersusun 2 dan disangga oleh 36 pilar atau tiang penyangga. Langit-langitnya didominasi warna putih dengan rusuk berwarna merah dan palang utama berwarna hijau. Di dalam kelenteng Dewa Bumi yang banyak berhiaskan lampion berwarna merah ini guys, di dalamnya ada altar pemujaan Dewa Bumi atau yang biasa disebut Totekong atau Dua Pekong ataupun Bau Rekso Bumi. Dewa Bumi ini sendiri nama aslinya adalah Hotek Sengsin, yang merupakan dewa pemberi rezeki dan berkah serta kemakmuran dan kesuburan. Dewa Bumi ini mempunyai pengawal setia berupa seekor harimau hitam yang bernama Hao Jiangkun. Kalau kalian ingin tahu cerita tentang Dewa Bumi lebih lengkap, silahkan melihat di videoku tentang
Klenteng Po Antian Pekalongan bagian pertama. Di bawah altar sembayang atau pemujaan Dewa Bumi terdapat altar dari pengawal setianya, yaitu Hao Jiangkun. Karena altarnya itu ada di bawah altar dari Hao Taizhi, maka Hao Jiangkun ini disebut Dewa Altar Bawah. Dewa Bumi atau Dewa Hao Taizhi ini diperingati ulang tahunnya tiap tanggal 2 bulan 2 kalender Imlek. Bersebelahan dengan kelenteng Dewa Bumi terdapat kelenteng Jurumuti. Ini di halaman sampingnya guys terdapat pemandangan yang unik. Selain ada prasasti, juga ada pohon yang dahannya atau rantingnya ini berwujud seperti rantai kapal. Di pelataran ini juga terdapat kimlo, yaitu sebuah benda yang seperti labu besar berwarna merah. Ini fungsinya untuk membakar kertas doa ataupun uang-uangan. Kelenteng Jurumuti ini merupakan bangunan persegi 4 yang ditunjang oleh 16 tiang. Kalian dapat melihat atapnya berlapis 2 atau bersusun 2 yang masing-masing sudutnya dihiasi oleh hiasan ataupun patung-patung hewan. Langit-langitnya berwarna hijau. Seperti kelenteng Dewa Bumi, kelenteng Jurumuti juga dijaga oleh sepasang kilin, tapi yang satu itu tadi warnanya keemasan, yang ini kehijau-hijauan. Ciri khas bangunan-bangunan kelenteng yang ada di area ini guys, yaitu 3 guys, perhatikan ini. Yaitu yang pertama itu tiang atau pilar yang berukiran naga yang begitu indah guys, juga tiang polos yang berwarna merah, juga tempat untuk menaruh dupa sembayang atau hyolu. Di dalam kelenteng Jurumuti ini terdapat makam dari Wang Jinghong atau Ong Keng Hong. Beliau adalah nahkoda atau jurumudi dari armada Laksamana Cheng Ho yang pada waktu melakukan perjalanan dari kota Cirebon menuju Surabaya, beliau jatuh sakit dan Laksamana Cheng Ho memutuskan untuk menghentikan perjalanannya. Waktu sampai di kota Semarang, tepatnya di pantai Simongan, karena Simongan ini dulunya itu merupakan pantai atau pesisir guys, bukan sebagai kota seperti sekarang. Beliau ini lalu beristirahat di Gua Batu. Simongan itu dulunya adalah daerah pesisir yang dikelilingi oleh perbukitan batu. Setelah sembuh dari sakitnya, beliau tidak ikut lagi dengan Laksamana Cheng Ho, tetapi tinggal di Bukit Simongan bersama 10 orang anak buahnya. Beliau mengajarkan cara berdagang, bercocok tanam, memasak salah satu makanannya itu menjadi ciri khas kota Semarang, yaitu lumpia. Jurumudi Ong Keng Hong ini kemudian dikenal dengan nama Dan Po Awang dan meninggal pada usia 87 tahun. Beliau adalah seorang pemeluk agama Islam dan makamnya itu banyak disiarai pada hari malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon. Kelenteng berikutnya adalah kelenteng yang paling besar di tempat ini guys. Ini kelenteng utama yang diberi nama Kelenteng Sampo Taijin. Sampo Taijin itu adalah sebutan untuk Laksamana Cheng Ho. Sedang Laksamana Cheng Ho sendiri guys, itu nama aslinya waktu lahir itu Ma Sampao, yang artinya 3 mustika atau Triratna. Namanya itu diabadikan buat nama kota Semarang, namanya San Paulung kalau dalam bahasa Mandarin.
Sedang nama Sampokong sendiri, kata orang itu diambil dari kata Sanpao Tong yang artinya itu gua Sanpao. Ada juga yang mengatakan artinya itu 3 orang hebat. Di sini ada altar pemujaan untuk Sampo Taijin atau Laksamana Chenghe. Ini tempatnya guys, sebuah gua kecil yang penuh berukiran naga yang sangat indah khas gaya Tiongkok. Gua ini syarat sejarah guys, tempat Laksamana Chenghe melakukan ibadah atau sembahyang. Karena Laksamana Chenghe itu dipercaya agamanya Islam. Di sini altarnya itu menghadap ke kiblat atau ke barat daya. Untuk masuk ke area gua ini guys harus seizin oleh Byokong atau juru kuncinya guys. Tidak sembarang orang boleh masuk ke tempat ini. Di samping ada altarnya, di gua ini ada patung Laksamana Chenghe yang terbuat dari kayu cendana. Itu melukiskan Laksamana Chenghe waktu pertama kali datang pada tahun 1406. Di dalam gua ini juga terdapat sumur yang airnya tidak pernah kering. Air sumur ini dipercaya dapat mengobati berbagai macam penyakit dan dapat mengusir kuasa-kuasa jahat. Untuk memperoleh air sumur ini kita harus minta tolong pada Byokong karena tidak semua orang boleh masuk ke tempat ini. Dengan menyebutkan nama dan keperluannya nanti didoakan oleh Byokong agar airnya itu berkhasiat. Karena tempat pemujaan yang ada di gua di bawah tadi itu seringkali kebanjiran guys, maka dibuatkanlah tempat pemujaan yang baru yang ada di belakang dari kelenteng Sampo Taijin ini. Ini tempatnya guys, begitu bagus dan kelihatan mewah. Di sini guys ada patung dari Laksamana Chenghe yang terbuat dari porselin. Ini katanya melukiskan wajah Laksamana Chenghe untuk kedatangannya yang kedua kali di kota Semarang di daerah Simongan pada tahun 1420. Beliau ditemani oleh pengawalnya yang bernama Tioki dan Lauim yang patungnya terbuat dari kayu cendana hitam dan merah. Selain itu di tengah aula kelenteng Sampo Taijin ini juga ada altar pemujaannya. Oh ya guys, di tiap bangunan kelenteng ini ada fasilitas jam sinyal loh untuk tanya nasib, peruntungan dan kesehatan. Sekarang kita akan melihat bangunannya. Kelenteng Sampo Taijin ini mempunyai atap yang bersusun 3 yang meruncing pada ujung-ujungnya. Di tiap-tiap runcingannya itu ada hiasan ornamen berbentuk binatang. Langit-langitnya berwarna hijau dan di belakangnya itu guys, dindingnya ada relief sepanjang 100 meter. Keseluruhan bangunan ini ditunjang oleh 90 pilar tiang penyangga. Lampion-lampion merah yang banyak bergantungan di langit-langit bangunan kelenteng di area Sampokong ini guys, itu adalah bentuk donasi dari pengunjung. Ini seharga 200.000 guys, kalian dapat membeli lampion ini dan nama penyumbangnya akan ditempelkan di lampion itu. Untuk donasi pembangunan juga pemeliharaan dari kelenteng Agung Sampokong ini. Bangunan-bangunan yang kalian lihat sekarang ini adalah bangunan baru guys, karena menurut prasasti yang ada di tempat ini pada tanggal 26 Januari tahun 2023
diadakan revitalisasi bangunan Kelenteng Sampo Taijin dan Kelenteng Jurumudi. Revitalisasi ini selesai dan diresmikan pada tanggal 3 Agustus tahun 2005 oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah saat itu, yaitu Bapak Haji Mardianto. Revitalisasi ini termasuk juga pembangunan relief sepanjang 100 meter yang berada di dinding belakang bangunan Kelenteng Sampo Taijin ini. Relief tersebut diukir oleh pelukis dari Bali yang menceritakan tentang perjalanan karir dari Laksamana Cheng Ho selama 30 tahun menjadi duta perdamaian dan duta perdagangan. Kisahnya dapat kalian baca di tulisan yang ada di bawah relief tersebut. Kisah ini ditulis dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Relief ini menggambarkan kisah perjalanan Laksamana Cheng Ho yang mengemban misi perdamaian dan perdagangan. Beliau dimanapun singgah, beliau membantu negara-negara yang dikunjunginya mengatasi konflik yang terjadi di tempat itu. Beliau juga membantu masyarakat Palembang mengatasi menumpas bajak laut yang sangat ganas yang suka mengganggu dan membakar rumah masyarakat, yaitu bajak laut Cencui. Dalam misi persahabatannya, beliau sampai ke negeri Iran, dan waktu pulang dari negeri Iran, Raja Iran mempersembahkan hadiah binatang-binatang langka yang di daerah Tiongkok tidak ada, seperti jerapah, macan tutul, singa, dan lain-lain. Kita dapat membayangkan betapa besarnya kapal milik Laksamana Cheng Ho ini dapat memuat semuanya. Patung Sampo Taijin atau Sampokong yang menjadi ikon Kelenteng Agung Sampokong ini terbuat dari perunggu seberat 3,7 ton. Tingginya itu 10,7 meter, sedang pedestalnya atau alasnya itu setinggi 2 meter. Jadi totalnya itu 12,7 meter. Di keliling pedestalnya itu ada beberapa prasasti, diantaranya yang menyatakan bahwa patung ini diresmikan pada tanggal 29 Juli tahun 2011 oleh Gubernur Jawa Tengah waktu itu, yaitu Bapak Haji Bibit Waluyo. Di sebelahnya lagi ada prasasti yang menggambarkan autobiografi dari Laksamana Cheng Ho yang lahir pada tanggal 23 September tahun 1371 di daerah Kunyang, Yunnan, Tiongkok. Di masa kekaisaran Yongle dinasti Ming, beliau didapuk untuk memimpin armada muhibah mengunjungi negara-negara di seberang lautan sebagai duta perdamaian. Dan di tahun 1405 merupakan pelayaran muhibah pertamanya. Beliau mengunjungi negara-negara seperti Java, Sumatera, Jawa, Sri Lanka, dan Calicut. Calicut itu berada di India Barat. Dalam 7 kali pelayaran besar, beliau telah berhasil mengunjungi pula Selat Hormuz, Teluk Persia, Aden, Afrika, Mogadishu, Somalia, dan Kenya. Bahkan armadanya di bawah pimpinan Hung Pao telah mencapai benua Amerika pada tahun 1421. Beliau wafat pada tahun 1435 dalam perjalanan pulang ke Tiongkok. Karena
Laksamana Cheng He tidak punya keluarga, tidak punya anak istri, diperkirakan jenazahnya dihanyutkan di tengah laut. Prasasti berikutnya menyebutkan nama-nama penyandang dana pembelian patung Laksamana Cheng He ini yang didatangkan khusus dari negeri Cina. Demikian guys, sedikit gambaran mengenai Kelenteng Agung Sampokong yang nanti tanggal 30 Juli akan merayakan ulang tahunnya yang ke-617. Terima kasih kepada semua pihak yang ada di Yayasan Sampokong, terutama Bapak Mulyadi Setiakusuma selaku pembina Yayasan Sampokong, juga stafnya Mas Irfan, Adi Sono, Mbak Puji, dan semua yang telah mendukung dan membantu channel Mega 59 ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.